Sayang, malam ini kamu yakin pacarmu gak pulang? Jangan khawatir, pacarku gak akan pulang malam ini. Jadi, aku milikmu sepenuhnya. Pasangan gak punya malu. Mereka akan mendapatkan pelajaran nanti. Tunggu aku. Oke. Jangan lihat. Aku kesini untuk ambil sepatu. Aku nggak melakukan aneh-aneh. Cantik, jangan mengotori hati suciku. Itu nomor 99, 20 tahun pembudidayaan. Dan aku akan segera naik. Aku nggak akan goyah karena dia. Cabul. Cabul. Ada apa sayang? Dia cabul. Beku! Wow, besar juga ukurannya. Sayang sekali, dia nggak setia. Yang kamu tanam, kamu tuai, dan aku karmamu. Biar suamimu lihat baik-baik. Dadah. Ada apa ini? Bukannya kalau aku hancurkan 9 kejahatan, aku bisa naik ke dunia atas. Astaga dewa, kamu mempermainkanku. Muridku, jangan salahkan surga. Kamu belum mematahkan ikatan duniawimu. Kamu harus turun ke gunung dan lepaskan semua hal duniawi dan karmamu. Dengan begitu, kamu bisa naik. Guru, aku yatim piatu sendirian di dunia ini. Ikatan duniawi apa yang aku punya? Aku nggak pernah kasih tahu, tapi sebenarnya kamu dari kota Jiang, keturunan terakhir keluarga Lau. Kepala keluarga Lau, hatinya baik. Dia mengadopsi 3 putri setelah itu putranya lahir, tapi dia dianiaya sama penjahat. Apa hubungannya denganku? Dasar, kamu hidup di gunung sejak kecil, kamu nggak tahu konsep keluarga. Ini hubungan karmamu. Keluarga Lau itu klan tertinggi, berkuasa dan terkoneksi, tapi beberapa tahun ini mereka sial. Keluarga ini hampir saja jatuh, keberuntungan mereka habis, ini akan menyeretmu ke bawah. Apa yang harus kulakukan? Turun dari gunung, selesaikan hubungan duniawi ini, dan kamu bisa naik. Jadi ini kediaman keluarga Lau, nggak buruk juga. Hei, berhenti di situ. Cari sisa makanan. Kamu tunggu sampai malam. Kalau enggak, pergi ke tempat lain. Aku bukan pengemis. Aku mencari keluargaku. Aku anak dari keluarga Lau. Hei, tuan muda ada di dalam rumah, menyiapkan pesta ulang tahunnya. Kamu kira kamu siapa? Apa? Kalau mau mengemis, bilang saja. Beraninya pura-pura jadi tuan muda. Lihat dirimu sendiri, miskin dan lusuh. Pergi sana. Kalau enggak, aku akan jadi kasar. Jadi ada yang mencuri posisiku. Gak heran keluarga Lau nasibnya buruk. Pengemis bau, beraninya membicarakan mereka. Awas, akan kupatahkan kakimu. Johnny, jangan lukai dia. Yang akan dilukai justru dia. Nona, pengemis bau ini gak tahu sedang apa. Hari ini pesta ulang tahun adikku. Jangan cari masalah. Baik-baik. Kakak, aku adik aslimu. Yang di dalam rumah itu penyusup. Siapa yang kamu panggil kakak? Panggilan tuan muda keluarga lo bukan untuk pengemis sepertimu. Mimpi saja kamu. Cepat pergi sana.
Karena skandal dan reputasi jelek, dia terlilit hutang karena melanggar kontrak. Akhirnya dia nggak punya pilihan selain menjual dirinya. Dia akan kerja sampai mati. Tragis sekali. Kurang ajar, siapa yang bilang aku akan jual diri? Kamu. Nona, ini nggak ada yang bilang apa-apa. Wanda, jangan-jangan kamu kelelahan karena rekaman dan mendengar aneh-aneh. Gak mungkin, aku jelas mendengarnya. Jangan-jangan aku mendengarkan dia. Nona Wanda, apa benar Anda selingkuhan pewaris kaya? Apa itu benar? Istrinya yang memposting di Wibu mengutukmu karena merusak Nona Wanda, hubungannya. apakah ada ada komen? Benar ya? Tunggu, kamu nggak pakai kabel? Gimana bisa? Aku mau tahu juga. Menerima uang 10 miliar. Apa-apaan? Mama nodaiku dengan uang. Aku cuma mau kamu berlutut dan jadi muridku. Kamu mau aku berlutut? Dasar bocah gila. Kakak ini cantik dan bersemangat. Sayangnya dia cantik saja nggak pintar. Dia ditipu sama agennya sendiri dan dia nggak tahu. Gak mungkin. Waktu kuliah Meli memasukkanku. Kita sudah berteman 8 tahun. Gak mungkin mengkhianatiku. Wanita bodoh. Kamu anggap dia adikmu, tapi dia menganggapmu bang berjalan. Masih nggak percaya? Sayangnya aku nggak bisa lihat HP-nya. Kalau enggak, kakak pasti tahu semuanya. Wanda, apa yang kamu lakukan? Aku mau memeriksa HP-mu. Keren. Citra publik rusak. Di publik dia polos, tapi diam-diam dia murahan. Wanda kesepian sampai mau memeluk pengemis. Putus asa sampai mau dengan siapapun. Kenapa dia bisa benar? Wanda, aku bisa jelaskan. Bukan begitu. Gak perlu. Kamu dipecat. Juga, karena menjelekkan nama baikku, kamu sudah merusak reputasiku besar-besaran. Bukti ini nyata. Kamu tunggu saja di penjara. Selesai. Mampus aku. Aku pandai sekali menutupinya. Gimana dia bisa tahu? Nona Wanda, pekerjaanmu nanti siapa yang akan mengatur? Dia adalah manajerku yang baru. Dia adalah agen baruku. Bukan, aku bukan. Kamu agenku. Titik. Aku nggak tahu dia. Aku bisa baca pikirannya. Masalah Meli ini dia bisa benar. Jangan-jangan nanti aku benar-benar akan jual diri karena hutang. Gak mungkin, dia harus selalu bersamaku. Kalau dia benar, aku harus cari cara mengubah takdirku. Nona Wanda, soal skandal terbaru kamu belum jawab. Apakah agenmu benar-benar khianat atau kalian cuma pura-pura agar agenmu jadi kambing hitam? Gak ada komentar. Hah? Yang benar ya? Kalau nggak pergi, ku panggilkan polisi. Bubar. Wanda, hari ini ada pesta ulang tahun adik kita. Kenapa kamu ribut-ribut? Kakak, ini kesalahanku. Aku terlalu populer. Ini kakakku. Siapa kakakmu? Jangan pura-pura berhubungan denganku. Kamu kira aku setua itu? Wanda, kamu ini bintang artis. Kenapa bawa orang mencurigakan ke rumah kita? Enggak kakak, dia hebat. Terlilit hutang dan dibunuh sama kreditornya. Kenapa hidupnya tragis juga? Ini mantra pemindah keberuntungan. Ada yang memakai cara ini untuk melukainya. Gak heran akhir-akhir ini bisnis sedang buruk. Kakak, ini gak mungkin. Nasibmu lebih buruk dariku. Kamu sudah dikerjai. Apa omong kosong ini? Penipu sialan. Beraninya menipu di kediaman keluarga lo. Ku hajar kamu. Kak, tunggu. Pria aneh ini, barusan dia membuatku terbang. Wanda, jadwalmu itu terlalu padat ya? Gimana bisa kamu terbang? Terbang? Yang barusan ku dengar itu pikiran anak ini. Wanda juga bisa dengar. Bisa juga trik kekanak-kanakan.
Kamu berani mencobanya di depan guru sepertiku. Pak Sudi, Bu Tina, pembayaran dari kota Haira sudah sampai. Juga, pesanan luar negeri itu pembayarannya sudah masuk. Saham perusahaan Lau sudah memulih. keren sekali. Dilihat-lihat, dia dan ayah kelihatan mirip. Jangan-jangan dia adikku. Siapa dia? Dia ini agenku. Gimana? Dia keren kan? Takdir kakakku dan adikku, keduanya tragis. Ada apa dengan keluarga Lau? Aku harus cari tahu. Ayo. Hah? Kak adik? Yo, jadi kamu penyamar yang pura-pura jadi aku? Jujur sekali, dia itu seperti ayah dulu. Siapa yang pura-pura? Ini orang gila dari mana? Penjaga, usir dia dari sini. Baik. Tuan muda. Keluar. Enggak. Kakak, aku benar-benar adikmu. Aku putra keluarga Lau. Kenapa kamu memihak orang asing? Bukan saudaramu sendiri. Entah dia putra yang asli atau enggak, kita tes saja. Gawat. Septian, kamu harus ingat kalau orang dengan 3 tai lalat muncul, dia putra asli keluarga Lau. Kamu harus musnahkan dia. Kalau enggak, posisimu terancam. Ayah, aku akan ingat. Memakai jam rusak untuk menuduhku. Kamu kira aku bodoh? Gak mungkin. Septian gak akan lakukan hal seperti itu. Kakak, tenang. Kita tonton saja. Hah? Hari ini hari ulang tahunku. Semua yang datang itu tamu. Ayo, kubuatkan kamu minum. Dia juga tahu. Jangan-jangan dia adik kita. Lalu gimana dengan Septian? Dia juga diadopsi ayah. Kak, bukannya kamu lihat sendiri? Ayah bilang Septian anak kandungnya. Lagi pula Septian tumbuh bersama kita, merendah dan gak sombong. Sifatnya sangat baik. Gak mungkin dia melakukan ini. Jangan khawatir, akan kupastikan reputasinya benar-benar rusak. Selamat Tuan Muda Septian, perusahaan Lau sekarang milikmu. Jadi kamu selama ini, kamu yang melukai kakak-kakakku. Dan kamu yang ambil perusahaan Lau, semua asetnya. Kamu serigala berbulu domba. Apa katamu? Apa katamu? Gak ada yang bicara, kakak-kakak. Gak mungkin. Gak mungkin Septian melakukan ini. Iya Roy, yakin kamu gak salah? Hah? Salah apa? Aku diam aja. Selama aku hilangkan penyusup ini, semuanya baik-baik saja. Aku bisa bantu mengembalikan harta mereka. Lalu aku anggap misiku selesai dan naik ke dunia atas. Jimat, 5 petir kebenaran. Hentikan. Sedang apa kamu? Aku menegakkan keadilan demi surga, menyelesaikan masalahnya. Minggir kalian. Enggak. Roy, Septian sudah hidup bersama kami selama 10 tahun. Meski dia bukan adik kandung kami anggap dia adik kami. Roy, meski Septian bukan anak kandung ayah masih mencintainya. Itu benar, kakak-kakak. Jangan cuma karena ada yang mempercayainya, sekarang dia mencoba untuk mencuri jam tanganku. Kalian harus membela aku. Kau sombong sekali. Sudah jelas kamu lihat 3 tanda lahirku. Kamu tahu siapa aku. Sekarang kamu mencoba menuduhku. Tanda lahir apa? Kakak, kamu tahu, Kak? Ayah tahu. Kebenarannya akan terbuka kalau dia pulang. Bocah, kamu mengandalkan Pak Tua itu kalau dia melihatmu bertindak seperti binatang dan memaksa Tina dan Wanda. Hah, kita lihat apakah dia masih akan menerimamu sebagai anaknya. Hei, aku tahu pasti ada kesalahpahaman di antara kita. Kita selesaikan saja dengan minum bersama. Ini pesta ulang tahun. Aku masih menerimamu. Ayo. Ayo. Meracuni minumnya. Bodoh. Kamu kira aku bisa ditipu? Siapa yang meracunimu? Bukan aku. Hah, kalau begitu tukar. Kamu kira kamu siapa? Adikku gak perlu meracunimu. Kakak-kakak,
Kalian pungut pengemis ini di mana? Dia merundung Septian dan kalian cuma melihat saja. Astaga, kakak ketiga dijual di luar negeri, disiksa dan organnya diambil, tubuhnya jadi kosong. Lebih buruk dari kematian. Untungnya aku cuma akan jual diri. Apa yang kamu katakan? Kak, kamu dengar apa? Gak ada yang Gak bicara. ada yang bicara. Jangan-jangan aku membaca pikiran bocah ini. Meski cuma pikiran, dia gak bisa seenaknya mengutukku. Hei pengemis, kamu mungkin membodohi kakakku, tapi enggak denganku. Apapun yang kamu lakukan, aku selalu percaya Septian. Aku menyerah. Dia gak tertolong. Ada apa dengan isi kepalanya? Gak heran dia dijual di luar negeri. Pantas mendapatkannya. Kakak, aku yakin kamu paling baik padaku. Septian, jangan khawatir. Selama aku di sini, aku pasti melindungimu. Pengemis bau ini bilang minumannya beracun. Oke, kubuktikan padanya. Kamu bukan orang jahat. Perhatikan, aku nggak apa-apa. Kenapa aku pusing ya? Jangan bilang minumannya beracun. Astaga kakak, minumnya terlalu kuat. Kamu minum terlalu cepat, istirahatlah sebentar. Roy, ya nggak apa-apa. Nggak apa gimana? Jelas dia kenapa-napa. Minuman itu mengandung racun kuat. Cukup untuk membunuh kerbau. Apalagi kakak. Lalu bagaimana? Harus apa? Dia sendiri yang minum. Aku nggak memaksanya. Kamu harus tolong Yaya. Cepat tolong dia. Kenapa harus ku tolong? Hah? Dia yang memilih untuk mempercayai Septian. Enggak. Roy, aku nggak peduli alasanmu datang ke keluarga lo. Kalau Yaya nggak selamat, kamu lupakan saja tujuanmu. Kamu? Bawa aku ke kakak. Ayo, cepat. Kakak, kamu istirahat dulu. Sebentar lagi aku kembali. Kalian urus masalah kakakku, lalu jual dia ke luar negeri. Aku mau. Dia hilang selamanya. Cepat, ini kamar Yaya. Astaga, Septian bawa Yaya. Kemana dia? Astaga, kakak dalam bahaya. Dia pergi lagi. Kamu siapa? Cari mati! Ha! Kakak, kamu nggak apa? Kakak? Wah! Berikan padaku. Cepat berikan padaku. Kakak, jangan melakukan ini. Jangan menghancurkan niatku. Puaskan aku. Aku kasih apapun yang kamu mau. Siapa yang bisa menolak ini? Bahkan niat paling kuat bisa rapuh. Lagi pula kita bukan saudara. Dia bukan kakak kandungku. Hei! Ya. Dasar binatang. Lepaskan adikku. Beku! Ku kasih tahu, yang memaksaku itu kakak sendiri. Kalian mempercayaiku? Mempercayaimu apa? Bukannya katamu adik dalam bahaya. Mana bahayanya? Menurutku, kamu yang paling membahayakan. Jadi ini, kenapa kamu buru-buru? Selama ini kamu punya rencana buruk untuk adik. Hah? Adik? Aku sudah dituduh, nggak mungkin namaku bisa bersih. Ya. Ada apa dengannya? Racun itu menyerang hatinya, dia terkena racun birahi. Kalau nggak disembuhkan, nyawanya dalam bahaya. Kita harus apa? Cuma aku yang bisa. Aku akan mengorbankan diriku. Dasar cabul. Orang cabul. Kamu ini sedang apa? Aku membuatkannya obat. Kenapa pikiranmu kotor?
Nggak mungkin aku pakai badanku untuk memuaskan dia. Keperjakaanku selama 20 tahun ini nggak akan kuhilangkan. Terus kenapa lepas bajumu? Aku membuatkannya obat. Kalian nggak akan paham. Lihat ini. Selesai. Ini dia pil abadi. Kamu bilang ini obat ajaib? Jangan bilang kamu pakai kotoran dari badanmu ini untuk obat adikku. Badanku ini harta karun. Pil abadi ini nggak cuma menghilangkan racun, tapi juga bisa mengobati penyakit. Ini bisa menyembuhkan patah tulang dan membuatmu muda selamanya. Harta karun ini nggak bisa dibeli. Kali ini aku berkorban besar. Muda selamanya? Tapi itu besar sekali. Gimana bisa menelannya? Serahkan padaku. Berdiri. Hei! Aku menyelamatkanmu, kamu mau memukulku. Aku yang menyelamatkan hidupmu. Kurang ajar. Jelas kamu manfaatkan aku. Ya, kejadian barusan. Kamu gak ingat apa-apa. Kalian juga di sini. Yang ku ingat cuma setelah Septian membawaku ke sini, aku gak sadar diri. Waktu aku bangun, aku di lengan si cabul ini. Katakan, sebelum kami masuk, apa yang terjadi? Apa kamu sudah memanfaatkan adikku? Katakan. Demi Tuhan, ku kasih tahu, ini yang terjadi. Akhirnya harta keluarga Lau jadi milikku. Tuan muda. Asik sekali. Kalian beruntung bisa merasakan putri ketiga keluarga Lau. Kalian sangat beruntung. Tuan muda, kami gagal. Apa? Ayolah, serius? Aku mengirim kalian untuk mengurus wanita yang diobati dan kalian masih gak becus. Pak, kami hampir melakukannya, tapi tiba-tiba pria ini muncul, memakai jubah pendeta lusuh. Dia tahu sihir. Dia mengalahkan kami dalam 2 gerakan. Roy lagi menghancurkan rencanaku. Tunggu, kamu bilang Roy masuk ke kamar? Iya. Berarti dia pasti sudah meniduri adikku. Kalau pria tua itu tahu, meski dia anaknya sendiri, gak mungkin dia gak diusir dari keluarga Lau. Surga benar-benar memihakku. Tuan muda, apa yang harus kami lakukan? Ayo kita pergoki dia. Itu yang terjadi. Kalian paham sekarang? Gak mungkin. Septian bukan orang macam itu. Kami itu sudah tumbuh besar bersama. Dia gak mungkin melukaiku. Sadarlah. Kalau bukan karena aku, kamu bisa terbakar racun. Minumannya diracuni. Aku gak apa-apa. Tentu, itu karena kamu makan pil abadiku. Apa-apaan itu? Ini bola kotoran dari tubuhku. Kamu... Kubunuh kamu. Kakak, aku kesini menyelamatkanmu. Pendeta kurang ajar, beraninya mengotori adikku. Septian, aku gak apa-apa. Gak apa? Iya. Gimana mungkin? Sudah jelas aku kasih minumannya racun. Dia baik-baik saja. Agak kecewa ya kamu. Racun apa maksudmu? Aku gak tahu maksudmu. Pengemis kotor beraninya menjelekkanku. Hah? Septian, kamu... Kakak, kantung obat ini bukan punyaku. Pasti ini ulah pendeta itu. Dia menjelekkanku, dia menuduhku. Astaga, mulutmu itu lebih kasar daripada tempurung kura-kura yang ada di kuilku. Sedang apa kamu? Ini jimat kebenaran. Kalau kutempelkan padamu, kamu akan bicara sejujurnya. Barusan kalian berdua sedang apa di kamar itu? Kami mau mendekati nona keluarga Lau. Kamu...
Siapa yang menyuruhmu? Itu... Adikku sangat mabuk. Aku menyuruhmu untuk mengurusnya. Apa yang kamu lakukan? Tuan muda, kami salah pikir. Kumohon, ampuni kami. John. Aduh! Adik, kita apakan binatang-binatang ini? Usir mereka. Pergi! Septian, terima kasih ya. Kak Yaya, kamu kakakku tersayang. Gak mungkin aku membiarkan kamu diganggu. Astaga, dia gak bisa ditolong. Ada apa dengan otaknya? Gak heran ginjalnya dijual di luar negeri. Dia pantas mendapatkannya. Omong kosong. Septian gak mungkin. Cukup. Gak perlu dibahas. Untungnya Yaya gak terluka. Pesta ulang tahun Septian akan dimulai. Kita bicarakan ini nanti saja. Roy gak boleh tahu kita bisa dengar pikirannya. Akan kuusir pendeta ini dari kediaman lo. Dia gak boleh merusak pesta ulang tahun Septian. Jangan. Aku mengandalkan dia menjaga aku awet muda. Kalau yang Roy bilang itu benar, berarti dia tuan muda lo yang asli. Kita gak bisa mengusirnya. Nanti di pesta ulang tahun, kita tanya ayah. Kita akan tahu kebenarannya. Nona, ini buruk. Tiba-tiba tuan pingsan. Apa? Tua bodoh. Kalau mati, kita nggak tahu kebenarannya. Dan aku jadi tuan keluarga lo selamanya. Dokter Koji, ada apa dengan ayahku? Tadi dia nggak apa-apa, kenapa bisa tiba-tiba pingsan? Denyut nadi Tuan Heru melemah, nafasnya pendek. Sepertinya sebentar lagi dia akan meninggal. Aku nggak bisa bantu. Kalian harus siapkan pemakamannya. Enggak, ayahku baik-baik saja tadi pagi. Kenapa tahu-tahu meninggal? Apa kemampuanmu kurang jadi nggak bisa menyembuhkannya? Yaya, dia dokter dewa dari Dacia. Kemampuannya diturunkan dari generasi. Walaupun dokter Koji bilang begitu, ayah kita tetap sudah mati. Apa kita akan biarkan kehilangan ayah begini? Alah. Semuanya ngomong besar. Sekali ditangani langsung mati. Tapi mereka sebut kamu dokter dewa. Siapa yang berani menjawabku? Dasar palsu. Kamu bisa salah makan, tapi kamu gak bisa ngomong salah. Beraninya kamu menjawab dokter dewa Koji. Maksudmu, kamu bisa selamatkan ayahku. Sebenarnya, aku bisa. Ini konyol. Kamu cuma mengada-ngada. Kamu mau mencuri pasien dokter dewa Koji. Tanyakan saja apa mereka percaya padamu. Aku percaya padanya. Wanda, aku tahu kamu putus asa. Benar, cepat selamatkan ayahku. Tina, kenapa kamu mau perburuk keadaan? Dia cuma mengada-ngada gimana cara menyelamatkannya dengan sihir. Benar, dengan sihir. Kalian semua gila. Sudah separuh umurku, aku praktek pengobatan. Aku belum pernah jumpa orang sepertimu yang gak menghormati seni pengobatan. Kalau sihir bisa obati penyakit, jadi apa gunanya dokter? Ini sangat konyol. Bodoh sekali. Roy, kamu nggak tahu pengobatan, cuma tahu sihir kan? Cepat buat pil abadinya. Cepat buat. Kak, tenangkan dirimu. Sudah kuhabiskan semuanya buat Yaya. Kamu gak akan bisa walau kulitmu dikikis. Aku mohon padamu, selamatkan ayah, aku mohon. Baiklah, Wanda, biar kulihat dulu kondisi ayah. Ayah nggak sakit, dia cuma diracuni. Itu yang membuatnya sakit. Hal itu harus digagalkan dengan cinta darah dagingnya sendiri. Nggak mungkin. Kamu bilang dia sakit. Ya sakit, ha? Aku yakin kamu jelas dalang dibalik ini. Dan di mana? Dengan cinta keluarga. Aku rasa kamu cuma ngawur. Kakak, kamu percaya dengan kebohongan Roy? Hari ini, kita bertiga diadopsi keluarga lo. Sekarang cuma kamu yang punya hubungan darah. Cuma cintamu yang bisa selamatkan ayah. Benar, apa yang Roy katakan itu hal gila. Tapi seenggaknya ada solusi. Cepat cobalah. Tuan Septian, kasih aku darahmu sedikit. Ini penipuan. Enggak, aku nggak bisa. Brengsek. Dia pasti sengaja buat begini. Kalau ku gunakan darahku dan pria tua itu nggak bangun, aku akan ketahuan. Kenapa enggak? Septian, kamu nggak mau selamatkan ayah? Bukan begitu. Kata dokter, aku anemia. Katanya aku nggak boleh gunakan darahku. Kamu nggak bisa karena nggak berani. Apa yang harus kutakutkan? Baik, katakanlah pakai darahku. Kalau dia nggak selamat, apa kamu bisa tanggung jawab?
Peniru ya peniru. Buat alasan begini, pasti karena takut ketahuan. Kasihan sekali ketiga saudara ini lebih bodoh dari sebelumnya. Bahkan mereka nggak bisa lihat lebih dalam. Roy, kamu bilang kamu anak kandung ayah kan? Jadi darahmu pasti bisa selamatkan ayah. Itu benar. Dari semua orang di sini, cuma darahku yang bisa selamatkan ayah. Kalau begitu cepat selamatkan dia. Bukannya kalian percaya kalau Septian putra kandungnya sebenarnya? Biar dia yang Di melakukannya. waktu seperti ini, apa yang kamu debatkan? Kalau kamu selamatkan ayah, itu bisa menjadi bukti. Benar. Hei! Ya, kenapa kita nggak berpikir begitu? Siapa yang bodoh sekarang? Ya ampun, dia memang memakai sihir. Langit dan bumi, terang dan gelap, darah yang memadu. Usir kejahatan dan patahkan. Sudah selesai. Nadinya sudah mulai stabil dan kuat, warna wajahnya sudah berseri. Dia disembuhkan. Tuan Heru sudah diselamatkan. Syukurlah. Apa mungkin Roy putra kandung keluarga lu? Pendeta muda ini menggunakan sihir untuk menyembuhkan Tuan Heru? Kalau sihir bisa menyembuhkan penyakit, lalu aku yang berlatih selama separuh hidupku, sia-sia saja belajar pengobatan. Roy, kau memang adikku. Ini hebat, saat ayah bangun, dia pasti senang sekali. Tina Wanda, jangan mau dibodohinya. Aku kasih tahu kamu, ini semua dia yang mengatur. Ini cuma pertunjukan besar. Hubungan darah bisa mengusir setan, itu cuma omong kosong. Aku yakin darahmu juga bisa. Itu benar. Tina, Wanda, sadarlah. Kalau Roy memang benar putra sejati keluarga lo, harusnya saat selamatkan ayah, dia bisa saja pakai darahnya. Kenapa harus paksa Septian? Menurutku, dia mau membuat trik supaya kita percaya padanya dan meragukan Septian. Ya, benar. Ya ampun, membuat sesuatu dari nol. Kalian benar-benar lihat di permainan ini. Tapi saudariku bodoh semua, kacau sekali cara berpikir mereka. Kalau aku tahu, aku nggak mau pakai pil abadi buat menolongmu. Tapi yang kukatakan benar. Lagi pula, kenapa ayah belum bangun juga? Iya, Dokter Koji. Kenapa ayahku belum bangun juga? Oh, tolong, jangan suruh pria tua ini di depan guru. Kemampuan medisku cuma sebutir debu di semesta. Hah. Roy, apalagi yang mau kau bilang? Kamu kultivator jahat, biarkan guru ini melihat siapa kamu sebenarnya. Kamu punya kemampuan. Lain kali ku kejar kamu dan ku kirim ke alam baka. Dia sudah bangun. Ayah sudah bangun. Ayah, bagaimana perasaanmu? Aku baik-baik saja. Cuma pusing sedikit saja. Ayah, Roy sudah menyelamatkanmu. Hah. Kamu... Sayang, kurasa anak kita nggak pernah hilang. Lihat, 3 tahi lalat ini jelas sekali. Ya, walaupun dia hilang, kita pasti bisa menemukannya. Kamu... Ayah, kamu mengenaliku sebagai putramu? Kamu bercanda kan? Kamu mudah sekali, mana mungkin kamu menyelamatkanku? Tuan Heru, memang Tuan ini yang menyelamatkanmu. Pengetahuanku yang terbatas dan kemampuanku yang kurang, aku akan pergi sekarang. Meskipun kamu sudah menyelamatkanku, gak berarti kita ada hubungan darah. Septian itu adalah putraku. Apa? Oh, leluhur pendeta, apa nggak ada orang yang pintar di law? Pantas saja mereka terpuruk. Ayahku ini kelihatannya pintar, tapi siapa sangka dia bodoh. Membesarkan anak orang lain selama 20 tahun, tapi dia nggak tahu apapun, dia nggak punya harapan. Yang ku dengar, isi hati anak ini. Hah, dasar bajingan kecil, beraninya menghinaku. Ayah, kamu nggak merasa Roy mirip denganmu saat masih muda? Jadi kenapa kalau dia mirip denganku? Di dunia ini banyak sekali orang yang mirip. Mungkin karena kemiripan itu, makanya dia mau menipu keluarga lo. Itu benar, Ayah. Tina dan Wanda sudah dibodohi dengan pria ini. Septian putra sejati keluarga lo. Apa yang diragukan? Ini buat aku kesal. Kalau bukan untuk mencapai kesempurnaan dari ikatan fana, aku nggak perlu terlibat dengan masalah bodoh lo. Kamu gak terlibat. Bagus. Tina, kasih dia 50 juta sebagai hadiah menyelamatkanku.
Lalu, usir dia keluar dari keluarga Enggak, lo. Ayah. Untuk memastikan dia putra kandungmu atau enggak, kita harus tes DNA di rumah sakit. Benar, Ayah? Itu nggak penting. Roy, jangan keras kepala. Kamu mau tahu identitasmu sebenarnya kan? Jangan cemas. Walaupun kamu bukan putra kandung keluarga lo, kamu tetap bekerja padaku sebagai manajer. Kita nggak perlu ke rumah sakit. Aku bisa mengujinya di sini. Aku guru punya hubungan ke langit dan bumi. Akan kuji sendiri. Kamu bercanda pada aku. Kamu kultivator tahu yang punya teknologi setingkat itu? Apa maksudmu buat begini? Kamu yang fitnah Septian. Kalau kamu berani pakai sihir hitam, kupastikan kamu gak akan lolos. Roy, jangan membodohi orang. Kalau kamu terus melakukannya, nggak baik buat orang lain. Kamu harus tahu, keluarga lo nggak bisa sembarangan kamu kacaukan. Punya ayah sepertimu, seperti sial 8 kali dalam hidup. Septian orang yang kejam. Dia orang yang buat keluarga lo jatuh, dia dalangnya. Tapi kalian malah memihak padanya. Aku harus cari bukti dan membuatmu menerima kenyataan. Roy, Apalagi ulahmu kali ini? Dengan trik murahanmu begini? Jangan kira kamu bisa membodohi kami. Wahai leluhur yang terhormat, seorang bajingan sudah melukai keluarga lo. Aku mohon, kamu menampakkan dirimu. Pastikan identitasku. Keturunanku yang mana yang berbuat dosa begini? Membuatku merasuki tubuh wanita. Maaf Pak Tua. Aku pendeta dan aku masih perjaka. Aku kebal terhadap kejahatan, jadi aku nggak punya pilihan selain membiarkanmu merasuki Wanda. perjaka. Kamu bangga dengan itu? Kamu nggak menghormati leluhur dan masih berharap aku membantumu? Nggak mungkin. Hentikan mantranya. Hentikan. Aku salah. Pendeta. Mari kita bicarakan masalah ini. Bilang pada pria tua keras kepala ini, siapa putra sejati keluarga lo? Cuma karena masalah kecil, kamu seret aku dari alam bawah. Dasar keturunan durhaka. Pendeta, biar aku bacakan ramalannya sebentar. Pendeta, kamu darah murni. Keluarga lo satu-satunya keturunan kami. Wanda, jangan bercanda. Siapa yang bercanda? Apa generasi muda keluarga lo sekejam ini di masa sekarang? Tunggu. Kamu Heru si anak kecil. Sudah cukup. Berani buat masalah dengan ayahmu sendiri. Kamu mau kena pukul. Wanda, apa yang kamu lakukan? Wanda, kamu sudah gila. Cuma ikut memainkan sandiwara pendeta busuk ini, kamu berani mukul ayah? Dasar cucu durhaka. Selama berpuluh tahun kamu gak mengenalku kakekmu sendiri. Apa katamu? Kamu kakekku. Kakek? Heru kecil. Kamu gak ingat waktu kecil dulu kamu jatuh dari batu dan menangis keras. Meninggalkan bekas luka di bokongmu yang ukurannya sebesar mangkuk. Bekas luka. Cukup. Aku percaya padamu, Kek. Kamu kakekku. Kakek, kenapa nggak diam saja di bawah sana dan istirahat dengan tenang? Kenapa naik ke sini? Karena kamu bodoh. Kamu nggak kenal putra kandungmu. Aku kasih tahu sekarang. Roy itu memang putra kandungmu. Terima kasih sudah kasih penjelasannya, Kek. Cucumu sekarang mengerti. Oh, sayang, leluhur agung. Apa kamu salah perhitungan? Kenapa nggak menghitungnya lagi? Nyahlah. Kamu penuh dengan energi jahat. Jelas sekali banyak kejahatan yang kamu buat. Kamu membuat keluarga lo terjatuh karenamu. Heru, kamu lihat saja sendiri. Kalau berani melawan kakekmu, hati-hati. Aku akan menghantuimu tiap malam. Minggir. Pendeta Agung, apa kamu puas? Apa yang terjadi padaku? Sesuai yang diharapkan seorang aktris, pertunjukan yang bagus. Bahkan ayah baru saja membelinya. Tapi, kapan kamu tahu kalau ayah punya bekas luka di bokongnya? Ih, ngomong apa kalian? Bukannya kamu baru kerasukan leluhur? Dan kamu bilang kalau Roy putra kandung ayah. Itu benar. Aku baru kerasukan leluhur. Aku bisa merasakannya. Sekarang kamu percaya pada aku kan?
Jadi gimana? Aktingku bagus kan? Lain kali kalau hal begini terjadi, kasih tahu aku lebih awal. Kalau enggak, bisa jadi masalah kalau kita ketahuan. Baiklah. Ayah, tolong jangan mau dibodohi dengan sihir gelap penipu ini. Itu benar, Ayah. Kalau memang ada jiwa kakek buyut, harusnya sudah reinkarnasi. Kenapa dia masih di dunia? Iya. Kalian memang bodoh ya? Tunggu saja leluhur mendatangi kalian. Ayah, dia menakutiku lagi. Baiklah, aku masih merasa metode ini nggak bisa dipercaya. Sungguh di luar nalar. Roy, kamu harus pergi. Ayah, kamu nggak takut kakek buyut mendatangimu tengah malam? Aku. Ayah, Roy sekarang agenku. Kalau kamu mengusirnya, aku akan pergi dengannya. Sudahlah Wanda, jangan mengacau. Terlepas Roy putra keluarga lo, dia sudah menyelamatkan ayah. Secara perasaan kita nggak bisa mengusirnya. Untuk saat ini biarkan dia tetap di sini. Soal identitasnya, kita tunggu saja sampai keadaan ayah lebih baik dan lakukan tes DNA. Itu akan menjelaskan semuanya. Baiklah. Nah, jangan mengira kamu sudah menang. Dalam 3 hari ini, akan kubuat kamu keluar dari rumah lo. Kalau keluarga lo nggak menahanku, aku siap untuk menghancurkanmu jadi abu dengan jimat petirku. Don't act so special. What I do is not for you. Forget about it. You made this mess up. Now Menyewa pendamping cantik bermain sebagai raja. Apa begini rasanya? forget about it. Every night got you running in circles. I know. Hei, kakak, buat apa kamu? Aku adikmu. Sepupu juga adik. Kita nggak punya ikatan darah, jadi kita masih bisa berkencan. Ini nggak benar. Namu Amitabha, apa enggak tetua agung kasih kamu titah harus menjaga hatiku tetap murni. Ini sudah berakhir, tekadku sudah patah. Roy, kamu sudah 20-an. Kenapa kamu masih perjaka? Kamu mau kakakmu untuk membantumu? Jangan. Jadi perjaga nggak apa-apa. Hah? Kamu kakakku, tapi kamu mau menggoda aku. Lagi pula kamu cantik tapi bodoh. Dan kamu juga pemarah. Kamu garang sekali. Pria yang menikahi wanita sepertimu akan tertindas sampai mati. Tapi hei, aku akui, rasanya enak sekali. Dasar nakal, siapa yang kamu bilang garang? Roy, aku ini gak garang kok. Aku sangat lembut. Lihat. Miau. Hei kak, aku mau mandi dulu. Gak bisa. Kamu gak boleh pergi. Biar ku beritahu ya. Aku masih menunggumu membuat pil abadi. Mudah selamanya. Untuk bintang sepertiku, itu luar biasa penting. Pil abadi menguras energi spiritual. Lupakan itu, seenggaknya Kalau setahun. begitu, aku gak mau mudah selamanya lagi. Kasih tahu aku, kapan aku dapatkan piala citra? Gimana? Rahasia surga nggak boleh diungkap. Dasar kau nakal. Cepat katakan padaku. Bilang padaku. Ayah, Dapatkan kesempatan untuk menendang Roy dari rumah lo. kenapa? Apa ayah gak mau tahu identitas Roy sebenarnya? Ayah, Roy yang sudah menyelamatkanmu. Aku nggak tahu siapa Roy atau dari mana asalnya, tapi dia tahu putraku. Orang yang punya 3 tai lalat di lehernya, itu artinya dia berjaga-jaga. Kalau begitu, Roy putra kandungmu. Dan di leher Septian, gak ada 3 tahi lalat. Memang benar. Tapi dulu, saat ibumu meninggal, aku bawa Septian ke rumah sakit dan menghilangkan 3 tai lalat itu dari lehernya. Jadi itulah yang terjadi. Pantas kau yakin sekali. Teknologi saat ini sudah maju sekali. Jangankan buat tai lalat palsu di leher, bahkan kamu juga bisa merubah wajahmu. Aku harus waspada dengan Roy. Aku takut dia mungkin menyakiti keluarga lo. Tapi Aku tahu maksudmu.
pemburu ulung, seringkali menyamarkan dirinya. Itu yang membuat Roy sangat menakutkan. Ayah, aku nggak setuju denganmu. Pokoknya, kita harus lakukan tes DNA supaya semuanya jelas. Baiklah, karena kamu memaksa, lakukan saja. Tina, belakangan ini pasti sulit bagimu. Aku bisa rasakan keluarga Lau sedang diincar. Bakal ada badai datang. Aku nggak tahu apa keluarga Lau bisa melewati ini. Roy, cepat katakan pada aku. Hei kak. Kak, jangan bilang padaku kalau kamu mau aku jadi pacarmu juga. Ngomong apa kamu? Aku mau tanya, apa yang kamu pikirkan? Itu semua benar? Gimana kamu bisa tahu apa yang kupikirkan? Apa kalian bisa? Apa kalian bisa? Apa kalian bisa? Apa kalian bisa? Oh, enggak. Aku penasaran. Apa ramalanmu tepat? Semua hal yang kamu bilang selalu menyinggungku. Aku ini jenius. Aku hampir mencapai tingkat tertinggi. Kalau bukan Beberapa karena hal apa? Lupakan saja, bukan apa-apa. Kalau bukan karena kalian, beban ini semua, aku sudah lama naik ke alam tinggi. Kamu bilang padaku ramalan nasibku, takdir keluarga lo. Bangkit dan runtuhnya keluarga besar sekali. Kalau dipaksa membaca, aku akan terkena imbasnya. Bagaimana dengan nasibku, takdirku? Kakak, takdirmu hebat, kekayaan dan kemakmuran. Ada apa? Aku sudah mematahkan jambi 5 hantu, kenapa krisisnya belum selesai? Perusahaan Tina akan menghadapi krisis hutang. Apa keluarga lo kali ini akan binasa? Roy, gimana denganku? Apa masih dipaksa di film dewasa? Apa masih ada harapan jadi pemenang Piala Citra? Wanda, nanti kamu pasti memenangkan Piala Citra. Tapi sekarang ada aktor terbaik sedang berlakon. Siapa? Siapa yang berlakon? Septian, di atap gedung. Tina, Wanda, kalian lihat Septian di atap gedung. Cepat ke atap gedung. Aku mau lihat penampilan yang pantas dapat Citra. Aku tahu kamu akan muncul. Aksi apa yang kamu buat? Apa kamu nggak bisa meramal? Silahkan coba. Kalau buatmu, nggak perlu. Kamu memang berbeda. Orang yang harusnya mati. Kenapa kamu muncul lagi? Kamu tahu identitasku. Menyerahlah. Cepat atau lambat kamu pasti terungkap. Tentu aku tahu itu. Makanya aku menunggumu di sini. Kasih aku kesempatan. Aku sudah banyak buat salah di masa lalu. Itu karena aku nggak punya pilihan. Tapi sekarang, aku mau jadi orang baik. Sebagai kultivator, saat aku lihat nggak ada keadilan, aku akan terlibat. Aku nggak akan biarin orang jahat bebas. Dosamu bertambah dalam. Kamu mau mulai dari awal? Tanya surga apa diizinkan. Kamu mau aku mati? Baik, aku akan mati. Berhenti. Roy, aku tahu aku salah. Aku mohon padamu, tolong lepaskan aku. Akan ku tinggal keluarga lo. Maafkan aku tahu aku salah. Septian, kamu gak apa-apa? Roy, apa yang kamu lakukan? Kamu mau bunuh orang. Dia yang mau jatuh, apa hubungannya denganku? Septian, ada apa sebenarnya? Jangan takut untuk bicara, Yaya akan mendukungmu. Aku merindukan ibu, jadi kukira aku ke atap untuk membakar kertas buatnya. Tapi Roy, saat Roy lihat aku lengah, dia mencoba mendorong aku jatuh. Apa? Brengsek kamu, apa yang kamu lakukan? Yaya, jangan gegabah, tunggu sampai kita paham keadaannya. Wanda, sekarang kamu masih lindungi pria gak jelas ini? Faktanya ada di depanmu. Tapi kamu masih belum mengakui, bukan gak mengakuinya, tapi aku merasa masih ada yang belum jelas. Tina, kamu juga merasa begitu? Jaya, jangan bicara lagi, karena gak ada yang peduli denganku. Dan kalian semua mau aku mati. Sebaiknya aku mati saja. Hidupku cuma jadi beban. Septian, jangan begini. Apapun yang terjadi, aku akan tetap di sampingmu. Satu kata, luar biasa. Sayang sekali, kamu bukan aktor. Bahkan Piala Citra gak cukup buatmu. Bisa-bisanya kamu bersikap sini saat begini. Ini semua karenamu. Minta maaf pada Septian dan keluar dari keluarga lo, baru aku bisa memaafkanmu.
Kenapa Roy harus minta maaf? Dia nggak buat salah, kenapa minta maaf? Wanda, kamu nggak beralasan. Septian rindu ibu. Dia bakar kertas untuk ibu. Apa dia buat salah? Apa pantas dia niaya Roy seperti ini? Membakar kertas? Mungkin dia nggak ingat kapan ulang tahun ibu. Lagi pula, apa bisa membakar kertas tanpa pemantik? Ini jelas cuma sandiwara. Tapi Yaya bodoh sekali nggak bisa melihatnya. Yaya, jangan bicara lagi. Biarkan saja aku mati. Yaya, kenapa kamu gak menghentikanku? Septian, kamu di sini mau bakar kertas untuk ibu. Apa kamu bawa pemantik? Ini tentu saja aku membawanya. Oh, benarkah? Kalau begitu tunjukkan pada kami. Wanda, itu gak penting kan? Septian, karena kamu mau bakar kertas untuk ibu, kami juga harus ikut. Keluarkan pemantiknya. Kita bakar bersama untuk menghormati ibu. Ya ampun, karena aku buru-buru pemantiknya gak aku bawa. Roy, kau benar lagi. Sandiwara pria ini sebanding dengan pemenang Piala Citra. Kakak, apa maksudmu? Kamu bilang aku bersandiwara, apa darah di kepalaku palsu? Itu benar, Wanda. Septian gak bawa pemantik, tapi fakta Roy menganiaya Septian gak bisa dipungkiri. Aku gak peduli. Roy harus pergi hari ini. Kalau mau bertikai dengannya, hadapi aku dulu. Baiklah, cukup. Akan kusingkap semuanya. Ayah sudah kasih aku rambutnya. Akan kubawa untuk tes DNA. Kalau hasilnya keluar, kebenarannya akan jelas. Ayo pergi. Septian, jangan khawatir. Saat tes DNA keluar, rumor akan menghilang sendiri. Nanti, kupastikan Tina dan Wanda minta maaf padamu. Tina, kamu yang meminta ini. Jangan salahkan aku kalau bertindak kejam. Perusahaan akan bangkrut. Aku gak peduli gimana caramu. Kembalikan uang itu padaku. Septian, ada apa kesini? Tina, aku tahu kalau perusahaan ini mau bangkrut. Aku ingin membantumu berbagai beban. Aku sudah menjumpai Arfan Raja Dunia Hitam di kota Jiang. Selama dia bisa membantumu, kita pasti bisa dapatkan uang kita kembali. Apa balasan untuknya? Gak ada syarat apa-apa. Dia cuma mau jumpa kamu. Aku sudah atur semuanya. Buat saja seperti yang kukatakan. Baiklah. Baiklah, ini pasti Nona Tina dari keluarga Lau. Cantik luar biasa. Sangat memukau. Mari, silakan duduk. Kak Arfan, apa kamu bisa bantu dapatkan uangku kembali? Nggak masalah. Itu mudah sekali. Di kota Jiang, nggak ada yang berani meremehkanku Arfan. Seperti kata mereka, seekor naga yang melayang di 9 surga mengguncang langit, memandang rendah pada lawannya. Akulah puncak. Walaupun begitu, kamu gak akan bisa minta bantuan dengan gratis. Jadi, seenggaknya, minumlah denganku. Jadi kita bisa saling mengenal lebih dalam, hah? Mari, minum denganku. Hei, bersulang. Terima kasih Kak Arfan. Nggak masalah. Kamu bisa minum, Dik. Karvan, Ya? sisanya terserah kamu. Jangan khawatir Tuan Septian. Aku jamin dia akan melayang ke surga dan kembali. Dia nggak akan pernah muncul di depanmu lagi. Berlemah lembut ya Karvan. Kakakku belum pernah disentuh. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Si cantiknya datang kepadaku, mana mungkin ku tolak. Nona Tina, aku sudah lama menginginkan tubuhmu. Di mana Septian? Jangan harap bisa bertemu dengannya lagi. Apa yang kamu lakukan padanya? Pikirkan saja dirimu dulu. Lepaskan aku. Tolong. Berteriaklah semaumu. Ini wilayahku. Berteriak sekerasnya, gak akan ada yang datang menyelamatkanmu. Kasih kakakmu ciuman. Oh, jangan, Tina dalam bahaya.
Dasar mesum, lepaskan aku. Kamu wangi sekali. Tolong Roy, selamatkan aku. Roy atau siapapun, gak ada yang bisa selamatkan kamu. Kamu milikku. Aku jamin. Walaupun kamu pingsan, aku tetap buat yang kuinginkan padamu. Tina, datang dari mana pengemis ini? Berani merusak kesenanganku. Kamu mau mati ya? Hei! Berani kamu sentuh kakakku, hidupmu akan berakhir. Kamu tahu siapa aku? Berani sekali bicara keras padaku. Tangkap dia. Yot, hot. Jadi bengkok? Kamu membuatnya bengkok? Orphan, bajingan itu. Pria itu monster. Monster omong kosong. Dia cuma lebih kuat dari kita. Jumlah kita banyak. Apa kita biarin dia menakuti kita? Tangkap dia sama-sama. Kalau kita bersatu, kita bisa melawannya. Tangkap dia. Huh? Oh? Dasar bajingan kecil. Kamu kira kamu kuat sekali, ha? Sepertinya aku harus mengurusmu sendiri dan mengajarmu habis-habisan, ha? Berhenti. Selangkah lagi akan kutembak kepalamu. Terus kenapa kalau kamu bisa berkelahi? Kamu kira bisa menangkap peluru? Kamu hidup di abad berapa? Apa kamu kira akan melawanmu dengan tinjuku? Bodoh, mati saja kamu. Kamu makan ini? Gak mungkin. Aku pernah melihat menangkap pisau dengan tangan kosong, tapi belum pernah lihat orang menangkap peluru. Wah! Tunggu! Mundur! Bos, aku salah. Aku buta dan gak mengenali kehebatanmu. Tolong bersabar hati untuk mengampuni kali ini. Kamu sentuh kakakku dengan tanganmu yang mana? Aku gak ada yang menyentuhnya. Aku mau buat sesuatu pada gadis muda ini saat kamu muncul. Kalau begitu kupatahkan semua anggota tubuhmu. Hei, tunggu! Aku... Tangan ini, aku cuma pakai tangan ini untuk membuka sepatunya. Tunggu bos. Aku pakai tangan ini untuk menyentuh gadis muda ini. Kamu jangan sulitkan dirimu, akan kurus sendiri. Bos, apa kamu puas? Berlutut dan tampar dirimu 100 kali. Bilang aku minta maaf di setiap tamparan. Akan kuampuni kamu. Hah? Aku salah. Aku minta maaf. Aku salah. Aku minta maaf. Aku minta maaf. Aku salah. Aku minta maaf. Aku salah. Dia menghilang. Terus tampar. Apa dia sejenis dewa? Aku salah. Aku salah. Roy, Bu Tina, kamu sudah sadar? ini kantorku. Gimana bisa aku di sini? Kamu bercanda. Maksudku, kamu bawa aku kembali. Oh, aku nggak tahu. Aku kesini sendiri dan kulihat kamu tidur di sofa. Begitu ya. Kamu boleh kembali kerja. Siapa yang menyelamatkanku? Tuan Septian, kamu di sini mau jumpa Bu Tina. Mulai hari ini ke depan, Tina bukan bagian grup lo lagi. Semua yang ada di sini milikku, termasuk kantornya. Roy, Kakak, buat apa kamu di sini? Dasar Arvan gak berguna. Dia gak bisa mengurus hal yang mudah. Kenapa dia bisa melarikan diri? Aku mengacau. bicara apa kamu? Apa aku harus singgah di sini? Bukan kamu orangnya. Aku orangnya. Kakak, kamu sudah bangun? Kakak, kamu sudah bangun? Roy,
Aku harap Roy yang sudah selamatkanku. Septian, kamu bilang apa barusan? Kakak, aku bilang aku orang yang membawamu ke sini. Aku tadi ke kamar kecil sebentar dan kulihat ada Arfan mau melakukan sesuatu padamu. Aku pertaruhkan keselamatanku untuk datang menyelamatkanmu. Memalukan. Beraninya kamu mencuri jasaku. Kamu yang sudah menjebak Tina tapi masih saja pura-pura jadi orang baik. Penampilanmu pantas dapat piala citra. Coba ceritakan gimana kamu selamatkan aku. Oh, saat itu aku Penampilan yang hebat, hampir saja percaya padamu. Kakak, ngomong apa kamu? Gak apa-apa, Septian, aku agak lelah. Kamu pulang saja. Baiklah. Kamu jangan pergi. Kakak, bukannya kamu bilang mau istirahat? Itu cuma alasan buat dia pergi. Roy, kenapa kamu gak lawan dia saat dia bilang dia yang selamatin aku? Siapapun itu bukan masalah, yang penting kamu selamat. Roy. Roy. Terima kasih menyelamatkanku. Gimana kakakmu? Harus berterima kasih. Ya ampun, jangan bilang Tina juga mau jadi pacarku. Tapi ya ampun, tubuhnya bagus sekali. Dia nggak kalah dari Wanda. Dia juga mau? Pasti karena godaan kecil itu, Wanda. Gak bisa. Harus aku lebih dulu. Kamu masih perjaka. Biar ku bantu kamu. Dunia ini tempat yang berbahaya. Baru turun dari gunung, tapi aku nggak bisa jaga keperjakaanku. Nggak ada lagi harapan menguji pria seperti ini. Siapa yang bisa menahannya? Kalau kamu gak bisa menolaknya, jangan ditolak. Berhenti! Berhenti! Tina, beraninya kamu merayu Roy di belakangku. Apa kamu bermoral dan beretika? Wanda, jangan kira aku gak tahu apa rencanamu. Kamu sudah pernah coba menggoda Roy. Berani sekali bicara soal moral. Kita gak punya hubungan darah. Caramu bicara buat kita seolah-olah begitu. Kita berdua diadopsi keluarga lu. Aku gak peduli, Roy itu milikku. Dalam mimpimu, Roy itu milikku. Karena kita berdua menyukainya, mari bersaing secara adil. Baiklah, lagi pula kakiku lebih panjang darimu. Aku punya kelebihan. Dadaku lebih besar daripada milikmu. Kamu berhenti di sana. Siapa yang kamu suka? Kalian bercanda ya? Aku nggak sangka dapat pertanyaan buntu ini. Sebenarnya kalian berdua hebat. Enggak, cuma bisa pilih satu. Pilihanku untuk tetap berjaga. Keluar! Tina, ada apa? Keluarga lo sedang krisis. Jangan khawatir, aku di sini. Keluarga lo nggak akan bahaya. Dia sudah menyelamatkanku dari Arfan, diselamatkan dari genggaman mereka. Takdirku sudah berubah. Jadi mungkin dia bisa merubah takdir keluarga lo. Krisis keluarga lo pasti karena Septian. Iya, dan enggak. Apa maksudmu? Ada dalang di belakang Septian. Kita harus cari cara untuk memancingnya dalangnya keluar. Jadi apa yang harus kita lakukan? Si Septian ini, yang dia mau cuma merebut harta keluarga lo kan? Aku nggak mau dia menang. Minggu depan aku gelar konferensi pers. Semua sahamku di keluarga lo akan kupindahkan ke Roy. Tina, aku juga akan kupindahkan semua sahamku ke Roy. Ditambah saham ayah dan Yaya. Dengan begitu, Roy akan menjadi pemegang saham terbesar. Dan Septian pasti khawatir. Hasil tes DNA belum kembali. Kamu yakin mau buat begini? Gak masalah. Kami percaya padamu. Hei, Wanda. Bukannya kamu harus syuting? Kenapa kamu di sini? Ya ampun, aku pasti lupa kalau nggak diingetin. Dalam 2 hari akan ada festival penghargaan Gemintang. Aku jadi aktris terbaik. Kalian berdua harus datang ya untuk menyaksikan momen gemilang dalam karirku. Dengan akting berlebihan Tina, dia bisa dapat penghargaan. Apa juri sudah buta atau gimana? Kurasa kalau kamu mau buat bisnis hiburan, kamu nggak perlu kemampuan akting. Roy, beraninya menertawakanku. Mati saja. Cici, aduh. Arfan, kenapa kamu buat kacau rencanaku?
Berani sekali kamu. Lihat kekacauan yang dibuat kakakmu. Pengawalnya luar biasa. Pengawal? Apa mungkin itu Roy? Tendang dia. Ayo. Wanita itu berani kacaukan aku. Gimana kalau begini, dalam 2 hari, di acara penghargaan Wanda, aku mau kamu pergi dan menghancurkannya. Aku nggak mau pergi. Aku nggak berani. Pengawal itu nggak akan di sana kali ini. Baiklah. Baik. Kalau sudah berhasil, kamu bisa ambil Wanda. Hah? Bintang besar, ha? Itu kan buat dia lebih menarik dari Tina. Setuju. Aduh. Selamat, Nona Tina. Aku penggemar beratmu. Terima kasih. Aku pasti buat lebih baik lagi ke depannya. Kakak, Roy kencanku hari ini. Jangan mencuri perhatian. Roy adikku juga. Dan aku lebih dulu memilihnya. Siapa cepat dia dapat. Aku nggak peduli. Roy milikku. 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 Ya ampun, siapa pria Milikku. itu? 2 gadis Milikku. cantik keluarga Lau merebutnya. Pria ini memang beruntung. Dia memang legenda. Aku cemburu sekali. Kalian semua salah. Aku dengar pria tampan itu putra keluarga lo yang hilang. Oh ya? Apa? Kalau begitu gimana dengan Septian? Bilang saja kalau dunia orang kaya itu kacau. Katanya Septian anak kecil yang tertukar sejak lahir. Milikku. Kalian gosipin apa? Kalau kalian berani ngawur lagi, aku robek mulut kalian. Septian, jangan dengerin omongan sampah mereka. Kamu akan selalu jadi adikku. Tina, selamat ya. Sejak kecil, aku sudah suka lihat aksimu. Aku sudah tahu kamu mampu mencapai mimpimu. Aura jahatnya luar biasa. Baru beberapa hari, tapi sudah ketahuan dia bukan orang baik, melecehkan gadis muda, berhubungan dengan waria, perdagangan manusia. Kalau bukan keluarga Lau, sudah kukirim kamu pada penciptamu. Wanda, kenapa sikapmu begitu? Septian lagi bicara denganmu. Kalau mau jadi budak cinta sendiri saja. Jangan libatkan aku. Kamu bilang apa? Dasar brengsek. Sebenarnya kamu sihir apa, Wanda? Hah? Lupakan itu, Yaya. Wanda, gak mau aku di sini. Sebaiknya aku pergi. Cuma gak bisa lihat acara penghargaan Wanda bisa jadi penyesalan besar di hidupku. Hah, lagi-lagi dia berakting. Septian, kamu jangan pergi. Kalau kamu pergi, aku juga gak mau ada di penghargaan bodoh ini. Dan dia punya rekan akting. Wanda. Septian, tetap di sini. Aku mau kamu tetap di sini. Halo. Apa? Ayah terjebak di lift? Jangan cemas. Ayah akan baik-baik saja kalau ada Roy. Sekarang, mari kita sambut pemenang Piala Gemintang. Wanda, silakan naik ke panggung. Tahan! Acara penghargaan megah seperti ini, kenapa aku nggak diundang? Arfan, Raja Dunia Hitam Kota Jiang, apa yang dibuatnya di sini? pelankan suaramu. Kamu mau mati atau gimana? Nona Wanda memang sangat cantik. Cantiknya alami. Gimana kalau begini? Sesudah acara penghargaan, ikut aku jalan-jalan. Jangan cemas. Aku janji kamu bakal puas. Hah? Dasar cabul, kamu nggak bisa di sini. Cepat keluar. Oh? Kamu galak ya? Jangan berlagak nggak bersalah di depanku. Penghargaan buatmu ini kamu peroleh dengan cara curang kan? Bukannya kamu dapat penghargaan ini dengan cara tidur dengan seseorang? Apa? Wanda dapat penghargaan ini karena tidur dengan seseorang? Kamu kira karena aktingnya? Bintang muda zaman sekarang, kemampuan akting apa yang mereka punya? Itu nggak benar. Penghargaan ini karena kerja kerasku. Kerja keras? Kerja keras apanya? Jangan lupa kalau dulu kamu dirumorkan berhubungan dengan pria tua. Gak ada asap kalau gak ada api. Kalau itu gak benar, kenapa ada berita begitu? Agenku yang buat itu. Dia sengaja menjebakku. Oh,
Kalau begitu tanya saja pada penonton di sini, apa mereka percaya padamu? Bukan begitu. Bukan seperti itu. Aku percaya padanya. Aku percaya Wanda. Tina, beraninya kamu muncul di depanku lagi. Apa? Kali terakhir aku belum membereskanmu. Kamu kecewa kan? Sempurna. Hari ini akan kurus kalian. Bersama. Kamu nggak takut adikku akan membuatmu menampar dirimu 100 kali? Dasar jalak. Beraninya kamu menghina Kak Arfan di kota Jiang. Siapa yang berani menampar Kak Arfan? Adikmu. Kamu bohong padaku. Adik apa? Bukannya dia cuma pengawal yang kamu bayar. Dia nggak di sini. Kamu kira aku masih takut denganmu? Kamu mau apa? Apa yang kubuat? Menegakkan keadilan. Orang seperti Wanda dapat penghargaan karena tidur sana sini. Apa haknya dia di sini dapat penghargaan? Piala ini pantas dihancurkan. Jangan. Roy, kamu kembali. Aku sudah menyelamatkan ayah. Jangan cemas. Roy, apa yang kamu coba lakukan? Aku kesini menyelamatkanmu. Pegang bahuku. Kamu sakit. Nggak apa-apa, aku tangguh. Luka kecil begini bukan apa-apa bagiku. Kenapa bodoh sekali? Kamu bakal dipukulnya sampai mati kalau begini. Karena penghargaan ini mimpimu. Kalau aku nggak bisa lindungi mimpi saudariku, apa gunanya aku sebagai saudaramu? Roy, mereka menindasku. Piala ini penghargaan pertama yang ku dapat sejak jadi aktris. Ini aku memperolehnya dengan kemampuanku. Aku tahu, kakak. Aku nggak akan melepaskan satu orang pun yang menindasmu hari ini. Hina, perlakuan aku di depan Kak Arfan, kamu yang memintanya. Beraninya kamu buat kakakku menangis. Gak bisa dimaafkan. Sungguh gak bisa dimaafkan. Suara ini, perasaan ini, apa mungkin? Biar ku kasih tahu sesuatu. Jangan sok jago. Aku raja dunia hitam kota Jiang. Anak ini tamat karena berani melawan Kak Arfan. Dia sudah tamat. Iya, dia buat masalah dengan Arfan. Gak ada yang tahu dia bisa keluar dari sini atau enggak. Kak Arfan, bilang saja pasti aku jatuhkan dia. Menjatuhkannya? Kamu bercanda ya? Lari! Kenapa kakiku nggak menurutiku? Tuan Roy, aku salah. Mohon ampun. Apa aku salah lihat atau dunia ini sudah gila? Si Arfan berlutut pada Roy? Astaga, dunia ini sudah terbalik. Putra sejati keluarga lo. Jadi gimana ceritanya? Sepertinya Arfan takut sekali dengan Roy. Bahkan dia sampai tersungkur. Kalau nggak kulihat sendiri, aku nggak akan percaya. Sepertinya pelajaran yang kukasih nggak cukup ya. Cukup, sudah cukup. Tuan Roy, aku paham aturanmu. Aku nggak akan buat masalah denganmu. Yang baru terjadi tadi tangan ini yang menghancurkan piala itu. Tuan Roy, apa ini cukup buatmu? Jangan tanya aku, tanya pada Wanda. Nona Wanda, bukan. Tuan Putri, aku salah. Tolong lepaskan aku seperti nggak ada. Kenapa aku bisa dapat penghargaan ini? Penghargaan ini kamu dapatkan pasti karena bakatmu. Aku orangnya Arfan, aku menyebarkan fitnah Nona Wanda. Aku pantas mati ribuan kali, Nona Wanda pantas menang sebagai artis terbaik. Jangan sampai aku melihatmu lagi. Baik, aku nggak akan berani muncul di depanmu. Siapa yang menyuruhmu buat masalah pada Wanda dan Tina? Dia orangnya. Dia orangnya. Kamu mempermainkanku. Tuan Roy, Septian orangnya. Tadi dia di sini. Tuan Roy, walaupun kamu kasih nyali 10 kali padaku, aku nggak akan berani. Septian, sampah yang gak berperi kemanusiaan. Dia benar-benar orang yang kurang ajar. Nggak mungkin. Mana mungkin Septian orangnya? Jangan menuduh orang lain. Nona Yaya, aku nggak akan berani. Memang Septian orang yang suruh aku buat begini. Dasar brengsek. Di mana dia? Pasti dia sudah tahu kalau ketahuan. Makanya lari.
Wanda, kamu juga mikir gitu? Septian itu adikmu. Ya, Roy saudara kita yang sebenarnya. Ayah juga sudah mengakuinya. Septian bajingan itu cuma ingin menyakiti keluarga lo. Ini nggak mungkin. Meskipun Roy putra yang sebenarnya, Septian nggak akan menyakiti kita. Ya, kamu harus sadar. Kamu nggak tahu isi hatinya. Kalau bukan karena Roy, pasti dia sudah menyakiti kami. Dan keluarga lo pasti sudah nggak ada lagi. Dasar brengsek. Aku akan menemuinya. Kalau yang kamu bilang itu benar, dia nggak akan kuampuni. Tolong semuanya, ini urusan keluargamu. Sebaiknya aku nggak terlibat ya. Ya kamu. Baik. Terima kasih Tuan Roy. Nggak bisa dihubungi. Pasti dia sembunyi. Roy, kamu bisa cari di mana Septian sekarang. Aku nggak bisa. Takdir Septian sudah diselubungi. Takdirnya sudah diselubungi. Ada guru yang sangat kuat yang membantunya. Mungkin itu orang yang mengutuk ayah, kultivator jahat. Jadi kita harus gimana? Musuh itu dalam bayangan. Kita di tempat terbuka. Sangat berbahaya. Iya. Jangan khawatir. Wanda dan aku sudah memutuskan untuk ambil saham kami di grup lo dan memindahkannya ke Roy. Ya. Saham kamu dan ayah harus dipindahkan ke Roy juga. Dengan begitu dia akan menjadi orang terkuat di grup lo. Dengan begini, rencana Septian untuk ambil alih kekayaan keluarga lo akan digagalkannya sendiri. Dia dan orang di belakangnya pasti akan muncul. Baiklah, aku gak keberatan. Kali ini, kita akan jatuhkan Septian dan kekuatan di belakangnya untuk selamanya. Septian, kamu harus cepat pergi. Ya, kamu harus percaya padaku. Aku sama sekali nggak berlaku buruk pada kalian. Aku tahu, aku selalu percaya padamu. Tapi Tina dan Wanda sepertinya menjadi gila. Mereka bersekongkol untuk mengejarmu. Gimana cara mereka mengejarku? 3 hari dari sekarang, Tina akan buat konferensi pers. Dia bilang kalau semua saham keluarga lo akan dipindahkan ke nama Roy. Dia sedang memancingmu untuk keluar. Aku pura-pura setuju, jadi aku bisa kasih tahu kamu. Rencana mereka memang bagus. Itu memang cara yang tepat untuk membuatku marah. Ya. Terima kasih. Aku harus berterima kasih dengan pantas padamu. Gimana kalau begini, untuk sementara kamu bersamaku saja. Septian, apa maksudmu? Kamu bodoh. Aku bilang kamu bodoh. Kamu sebenarnya manis. Aku Septian. Selalu inginkan harta keluarga lo. Bukan aku kakakmu yang sebenarnya, tapi Roy. Septian, kamu... Ayah! Alat tawar kita sudah datang. Sebaiknya kita tahan yang satu ini. Ayah di sini juga. Kamu... Kamu kultivator jahat yang dibicarakan, Roy. Itu benar. Aku harus katakan, anak itu memang punya trik untuk bersembunyi. Tapi kalau dibandingkan denganku, dia sangat masih jauh. Saat nanti kami ketemu langsung, akan mudah sekali untuk mengubahnya jadi abu. Brengsek kamu, Septian. Aku sangat percaya padamu, tapi kamu hianati aku begini. Siapa suruh kamu jadi bodoh? Kalau kamu dijadikan alat tawar, pasti keluarga mau kasih kamu semua yang kuminta. Roy bakal selamatin aku. Saudariku sayang, pikir saja sendiri gimana caramu memakinya. Kamu kira Roy akan datang menyelamatkanmu? Dan kamu masih meremehkan? Ini semua salahmu. Itu benar. Tina, Wanda, sadarlah. Kalau Roy memang benar, putra dari keluarga lo, harusnya saya selamatkan ayah tadi, gunakan saja darahnya. Tapi malah maksa Septian. Roy, maafkan aku. Aku salah menilaimu. Kalau ada kehidupan selanjutnya, akan kutebus itu. Menebus semua kesalahanku. Hah! Gadis keluarga Lau, semuanya galak. Ikat dia. Yaya ini kartu yang paling penting buat kita. Ayah, apa langkah kita selanjutnya? Karena mereka mau memancingku keluar, jadi aku gak perlu lagi bersembunyi. Di konversi pers 3 hari lagi nanti, mari kita kasih mereka kejutan. Separuh hidupku aku menjadi budak. Kali ini, aku akan menjadi tuan.
Sesudah konferensi pers nanti, apa yang kita buat padanya? Aku mau semua anggota keluarga Lau akan pergi ke neraka. Wanda, sudah cukup dalam. Belum. Masih terlalu dangkal. Sedalam apa maumu? Roy, gimana pakaian yang kamu inginkan? Hari ini adalah hari besarmu. Aku nggak izinkan kamu pakai baju rombeng untuk acara begini. Aku paham. Ayah, aku belum bisa menghubungi ayah. Konferensi akan dimulai. Dia pergi kemana? Apa ada hal buruk yang terjadi? Pak Heru, semua wartawan sudah hadir. Kita bisa mulai sekarang. Ayah, kita harus apa? Kita hadapi apapun itu, akan kita tangani saat itu terjadi. Aku, Heru, sudah melewati semuanya. Badai macam apa yang belum pernah kualami, kekacauan kecil ini bukan apa-apa. Mulai. Para rekan pemegang saham, semuanya. Teman dari media, terima kasih sudah menghadiri konferensi dari perusahaan Lau. Hari ini, aku, Heru, akan mengumumkan keputusan yang akan mengubah masa depan perusahaan Lau. Anakku paling muda akhirnya telah pulang. Pak Heru, katamu Septian bukan anakmu? Jadi di mana anak kandungmu sekarang? Setelah bertahun-tahun hilang, seperti apa dia? Selanjutnya, aku mau memperkenalkan pada kalian semua anak kandungku, Roy. Ayah, Bagus, anak baikku. Sekarang, kudeklarasikan bahwa semua saham perusahaan Lau, semua yang di atas namaku, yang juga di bawah putri tertuaku Tina dan putri keduaku Wanda, semua saham di atas nama mereka, semuanya akan ditransfer ke anakku, Roy. Omong kosong. Biarkan anak muda nggak berpengalaman memegang kontrol. Pak Heru, Anda kehilangan akal sehat. Iya, aku nggak setuju. Di mana Septian? Suruh dia keluar. Aku mau tanya sendiri. Apa yang terjadi? Pak Heru, mengirim semua saham dengan mudah. Anda nggak takut akan menggoyahkan pasar saham? gimana dengan minat kami? Di mana Septian? Aku mau lihat Septian. Suruh Septian kesini menjelaskan. Aku nggak Aku setuju. nggak setuju. Aku nggak setuju. Aku nggak Aku setuju. nggak setuju. Aku nggak setuju. Aku nggak setuju. Aku nggak setuju. Semuanya, jangan lupa, aku yang bangun perusahaan Lau dengan tanganku sendiri. Dari awal, ku bangun kerajaan bisnis Lau yang kita pijak hari ini. Dan kulakukan itu dengan otoritas dan tindakan yang cepat. Hari ini, kalau ada yang gak setuju, akan dihapus dari Dewan Direksi. Kami nggak setuju. Kami nggak setuju. Benar, nggak setuju. Kami nggak setuju. Kami nggak setuju. Aku nggak setuju. Sepertinya pukulan terakhir belum cukup. Kamu sungguh berani datang sebelum aku memamerkan trik murahanmu. Roy, aku menyepelekannya. Gak kusangka dia benar-benar hebat. Apa yang terjadi? Tuan Septian, Roy mematahkan mantraku. Dasar gak berguna. Tuan Septian, jangan khawatir. Mantranya mungkin hilang, tapi gak masalah. Aku punya trik lain. Sekarang, siapa yang gak setuju? Aku keberatan. Aku keberatan. Para anggota dewan, ayahku, tertipu sama pendeta ini. Itu kenapa dia membuat keputusan ini. Aku, tuan muda keluarga Lau. Septian, beraninya kamu menunjukkan diri. Semuanya lihat, Wanda dan pendeta menjijikan ini berkencan dan membuat drama. Mereka mencoba mencuri harta keluarga Lau. Terlalu dekat untuk hubungan saudara. Sebenarnya, mereka cuma pasangan gak tahu malu. Dasar pembohong. Semuanya, lihat kan? Gila, emang Itu beneran? benar. Hah? Bisa gitu? Septian, jadi kamu yang dulu menjebak dan fitnah aku. Dasar monster. Septian, kami sudah baik padamu. Kamu nggak tahu terima kasih. Kak, apa maksudmu? Kulakukan ini demi kebaikan keluarga lo. Jangan mau dibodohi pendeta bau ini lagi. Membuat bingung mana yang benar dan salah. Bagaimana bisa aku nggak sadar kalau kamu itu pembohong? Sangat lihai merangkai kata. Kak, aku masih punya banyak trik. Tunggu dan lihat saja. Aneh, kenapa cuma Septian? Di mana kultivator jahat itu pergi? Kalau nggak bisa temukan dia, takutnya akan ada masalah besar. Penjaga, ikat mereka berempat.
Hari ini, aku akan memperbaiki keadaan. Kalian semua lihat? Dialah kultivator jahatnya. Dia belajar ilmu hitam, memantrai ayahku. Akulah tuan muda yang sebenarnya. Septian, kamu sangat jago cari alasan. Bahkan saat ini, aku harus ungkap betapa munafiknya dirimu. Tina. Akan kubongkar betapa munafiknya kamu. Tina. Hasil tes DNA yang sebelumnya dilakukan ada di sini. Ini adalah bukti nyata. Di sini tertulis kalau Roy itu adik kandungku. Dia adalah satu-satunya pewaris keluarga lo. Omong kosong! Hasil tes itu palsu. Roy memalsukan itu. Buktinya ada di depanmu. Kamu masih menyangka? Berani menjebakku? Membusuklah di penjara. Penjaga! Septian, kamu orang asing. Seandainya kamu akur dengan ayah dan kakak, nggak akan ku ekspos dirimu. Tapi kamu sangat tercela. Nggak cuma mencoba membunuh ketiga kakak kita, kamu juga mau ambil semua harta keluarga. Aku, Roy, nggak akan diam. Bagus. Kamu baik hati, setia dan saleh. Itu baru anakku. Sekarang, aku akan tanda tangani persetujuan pindah ahli saham. Ku kasih sahamnya padamu. Aku bisa lega menghibahkan keluarga Lau padamu. Ayo. Bukannya semua ini skema untuk mengalahkan Septian dan kelompoknya? Kenapa aku merasa ada yang salah? Selamat Pak Roy. Selamat Pak Roy. Selamat Pak Selamat Roy. Pak Roy. Sekarang, kuumumkan kalau Roy ketua baru di perusahaan Lau. Enggak, anggurnya beracun. Belalang mengintai jangkrik sampai nggak sadar ada burung di belakangnya. Roy, kamu mati hari ini. Roy, kamu mati hari ini. Nggak tahu, ini akan datang kan? Nggak cuma ku aktifkan kekuatanku, aku juga pakai racun. Sekarang, tuan muda keluarga Lau itu Septian. Septian, aku tuan muda asli keluarga Lau. Kamu akan selalu jadi orang asing. Tuan muda keluarga Lau, aku nggak peduli sama posisi itu. Kuakui, kamu anak kandung keluarga Lau. Terus kenapa? Kalian semua akan mati hari ini. Keluarga Lau akan jadi milikku. Uang ratusan juta milik keluarga Lau akan jadi milikku. Dasar berdebah. Ayah. Ayah. Kupanggil kamu ayah selama 20 tahun. Untuk itu, aku selalu lakukan apapun yang kamu suruh. Tapi waktu dia muncul, kamu biarkan dia ambil tempatku. Lepaskan Roy. Dan kamu Tina, dasar perawan tua. Kalau bukan karena kamu duduk di kursi CEO, keluarga lo sudah lama jadi milikku. Dasar sampah. Apa kamu nggak takut karma? Wanda.
Wanda, kakakku yang menawan. Biar ku kasih tahu kebenarannya. Aku memimpikanmu setiap malam. Memimpikanmu seperti wanita tidur di kasurku. Jangan khawatir. Aku gak akan membunuhmu. Setelah aku bermain-main denganmu, kamu cukup patuh padaku. Buat konten denganku. Dan jadilah alat untuk ku dapat uang. Hah? Kamu Aku? Hari ini, ku ambil alih grup Law. Ada yang keberatan? Sudah ku bilang Roy itu palsu. Aku mendukung Septian. Aku dukung Septian. Aku mendukung Septian. Septian. Bagus. Pemegang saham yang mendukungku akan tetap jadi dewan. Seperti peraturan lama, kita akan buat uang bersama. Pergilah. Hah? Cepat pergi. Penjahatnya menang. Cepat kutuk aku. Nanti kamu akan mati karena racun. Aku akan nunggu dan lihat kalian mati mengenaskan. Septian, aku sungguh menyesal membesarkanmu selama ini. Ayah, akan kupastikan kamu pergi dengan tenang. Aku nggak terima. Aku nggak terima. Siapa orang di balik kamu? Kamu? Chandra, kamu? Tuan, kamu gak nyangka kan? Sudah lama aku bekerja seperti anjing. Akhirnya anakku lah yang mewarisi kejayaan keluarga Lau. Gak pernah kusangka kalau orang yang paling kupercaya pelayan mengkhianatiku. Dulu, kamu juga melenyapkan anakku. Tentu. Kalau enggak, siapa lagi yang mencuri kejayaan keluarga Lau? Hah? Jangan salahkan aku jadi jahat. Ini cuma nasibmu yang buruk. Nak, ayahmu nggak sanggup. Tapi ayah akan memastikan kalau kamu lebih baik dari orang lain. Mulai sekarang, kamu tuan muda keluarga Lau. Semua kepunyaan keluarga Lau jadi milikmu. Septian, mulai hari ini, kamu tuan keluarga Lau. Makasih ayah. Mulai sekarang, aku gak perlu lagi nunggu Heru lagi. Akan kurawat kamu. Akan kutemani kamu di usia tua. Dasar tua berdebah yang gak punya hati. Sok buat drama ayah dan anak. Sangat menjijikan. Aku hampir muntah. Aku. Apa yang terjadi? Lihat, obat mujarab yang bisa menyembuhkan berbagai racun. Sudah aku bilang, sihirmu itu lemah. Cih, kamu cuma pura-pura. Iyalah, kalau aku nggak ikuti permainanmu, gimana bisa kita pancing ikan besarnya keluar? Chandra, 20 tahun lalu, kamu terlilit hutang dan diburu. Aku yang menyelamatkanmu. Aku bahkan membayarkan hutangmu. Katamu mau bayar kembali dengan bekerja sebagai pelayanku. Dari situ, kamu mulai menginta kekayaan keluarga Lau kan? Orang rela mati demi uang. Aku cuma mau anakku hidup lebih baik. Apa itu salah? Roy, jangan sombong. Aku punya guru. Membunuhmu itu hal paling mudah. Kalian jangan khawatir. Serahkan padaku. Septian,
Sudah kubilang, sihirmu rendahan. Kamu gak bisa menyaingiku. Kusarankan, menyerah. Aku mungkin akan mengampunimu. Roy, menyerah saja. Kalau enggak, hah? Yaya, Ya. Bajingan. Yaya itu yang paling sayang kamu. Kok bisa kamu menculik Yaya untuk mengancamku? Septian, ayo bicarakan ini. Apa maumu? Akan kuberi kamu uang yang banyak. Uang? Tina, kamu masih nggak paham ya? Aku mau perusahaan Lau. Kamu sudah gila ya? Aku mungkin gila. Selama lebih dari 20 tahun, aku pewaris keluarga Lau, lalu si pendeta ini muncul tiba-tiba. Dan bilang kalau dia anak kandung keluarga Lau. Gimana bisa aku nggak gila? Ayah, hentikan dia. Aku akan kembali. Apa yang akan kamu lakukan? Kamu menghancurkanku. Kuperingatkan kamu, lepaskan aku. Kalau enggak, keluarga lo nggak akan melepaskanmu. Lihat, putri ketiga Lau, harusnya simpan energimu. Keluarga Lau mungkin nggak akan jadi keluargamu lagi besok. Kusarankan kamu pikirkan cara supaya Tuan Septian membiarkanmu hidup. Hah, apa kita semua akan lakukan ini? Tuan Septian yang nyuruh. Dia punya kulit yang indah. Sebelum kita jual, kita senang-senang dulu. Lagi pula, kita harus manfaatkan yang baik kan? Bajingan kalian semua. Sepertinya Nona Yaya nggak sabar lagi. Oke, gimana kalau kita selesaikan tugas kita? Iya. Lagi pula Tuan Septian sudah janji ke kita kan? Kalau gitu ayo. Minggir, kalian minggir. Ayahku dan keluarga lo nggak akan membiarkan kalian. Pikirmu kamu siapa? Mimpi kalian. Roy, kenapa kamu di sini? Kak Yaya, tentu aku kesini untuk menyelamatkanmu. Maafkan aku. Aku sudah bodoh. Aku dikelabui Septian. Aku buta. Aku nggak ngenalin adikku sendiri. Kak, itu sudah terjadi. Tunggu saja, kita akan jadi keluarga lagi. Septian, jangan terlalu senang. Lepaskan dulu Yaya. Bilang saja apapun yang kamu mau. Aku akan setuju. Aku hanya mau perusahaan Lau. Dasar bedebah, pikirmu kamu layak. Roy, kamu kembali. Mana Yaya? Ayah. Ya. Ayah. Yaya. Apa yang terjadi di sini? Kamu sudah hidup di sini selama 20 tahun. Aku di gunung mencari ilmu. Sudah lama aku punya kekuatan. Aku bisa lakukan apapun. Anak manja sepertimu gak akan ngerti. Dasar nggak tahu diri. Ku jaga kamu dari kecil. Ku perlakukan kamu sangat baik. Dan kamu menculikku. Kamu... Awas! Ku anggap kamu adik kandungku. Tapi kamu pakai aku sebagai alat. Ku bunuh kamu, dasar bajingan. Pergilah! Kamu! Matilah kamu! Si tua! Awas, pergilah! Hah? Siapapun yang menyakiti keluargaku akan mati. 5 serangan berturut-turut. Hancurlah kamu! Akan kupastikan kamu gak berinkarnasi. 5 serangan. Hancurlah kamu! Akan kupastikan kamu gak berinkarnasi. Dasar monster! Aku ayahmu! Aku tahu kamu ayahku! Kalau bukan karena kamu mengirimku ke keluarga lo 20 tahun lalu, apa aku akan seperti ini sekarang? Ini semua salahmu! Dosa! Dosa besar! Matilah kamu! Roy, aku tahu kamu kultivator.
Membunuh akan ngasih karma buruk. Benar. Aku bodoh menilai orang. Kami gak akan biarkan kamu dapat karma buruk karena kami. Tapi ayah mereka mau menyakitimu. Mendengarmu memanggilku ayah sudah cukup buatku. Serahkan mereka ke jalur hukum. Mereka harus menebus dosa mereka selagi masih hidup. Iya, selama keluarga kami bersatu, itu yang penting. Roy, jangan biarkan mereka mengotori tanganmu. Habiskan sisa hidupmu di penjara. Pikirkan hidupmu 20 tahun ini. Dan pikirkan soal hidupmu yang akan datang. Septia, Ya. pergi dan sesali itu. Enggak. Kayak ayah. Ayah, kamu melihatku dari kecil. Aku gak mau masuk penjara. Semuanya, panggil polisi. Roy, aku gak mau masuk penjara. Aku salah, aku mohon, maafkan aku ya. Ini semua salahmu sendiri. Kamu bisa lolos dari kematian, tapi nggak dari hukuman. Kamu akan bayar semuanya di sisa hidupmu. Kak Tina. Kak Wanda, aku tahu kamu cantik dan baik hati. Kumohon, kamu pasti masih peduli pada aku, ya kan? Aku gak mau masuk penjara. Kamu sudah banyak lakukan hal jahat. Kamu ditangkap. Kamu coba bunuh ayah dan kami. Kamu pikir dengan beberapa kata kamu bisa diampuni? Itu mustahil. Jangan bermimpi. Roy, aku tahu aku salah. Aku akan jadi budakmu seumur hidupku. Itu nggak cukup. Aku bisa lakukan pekerjaan aneh untukmu. Aku bisa jadi supirmu. Astaga, dasar berdosa. Apa yang kulakukan hingga dapat semua ini? Chandra bersekongkol dengan Septian untuk melukai keluarga Lau. Biar hukum yang menghukum mereka dengan adil. Biarkan keadilan yang urus. Ayo. Sekarang keluarga kita bisa bersatu lagi. Nggak terpikirkan kalau setelah 20 tahun aku bisa pulang. Apa itu? Gawat, urusan duniawiku sudah beres. Cepat, mundur! Roy. Roy! Ayah, apa yang harus kita lakukan? Kalau begini terus, Roy bisa mati. Adik kami baru saja ditemukan, tapi sudah mau diambil lagi. Kenapa? Apa kamu sudah buta? Kenapa petirnya sangat ganas? Aku sudah bereskan ikatan karmaku untuk bantu keluarga Lau. Apa aku harus memutuskan semua ikatan karmanya? Ayah, Mulai hari ini, kuputuskan hubungan ayah anak ini. Roy, mulai hari ini kamu bukan adikku lagi. Kuputuskan semua ikatan denganmu. Kita harus melepaskannya. Roy, aku gak pernah mau kamu jadi adikku. Roy, kuputuskan ikatanku denganmu. kenapa? Aku sudah putuskan hubungan dengan keluarga aku. Kenapa petirnya semakin kuat? Roy, Roy, jangan takut. Aku melindungimu. Oh surga, kalau berani sambar aku juga. Benar, kalau berani sambar kami semua. Jadi inilah keluarga. Ikatan keluarga bukan beban. Mereka angin kuat yang akan melindungiku. Aku paham. Aku nggak perlu memutuskan hubungan keluarga, tapi harus menerima keluargaku. Ayah, petirnya berhenti. Petirnya berhenti.
Ayah, Kak Tina, Kak Wanda, Kak Yaya. Waktu kita terlalu singkat. Aku bahkan belum habiskan banyak waktu sama kalian. Kamu membantuku melewati masa-masa sulit. Tapi sekarang aku gak bisa bersama kalian. Roy, kamu anakku. Ini rumahmu. Kamu mau pergi kemana? Ayah, aku sudah lama jadi kultivator. Pengangkatan ini akan selalu jadi yang kuharapkan. Masa percobaan di keluarga lo sudah beres, mulai sekarang semuanya akan berlayar. Sudah waktunya bagiku untuk naik ke alam yang lebih tinggi. Ayah, kakak, selamat tinggal. Surga itu adil, ngasih pahala buat yang baik. Seumur hidupku aku sudah menebur benih baik. Surga gak akan membuatku menderita lagi. Aku pasti akan kembali. Terpisah 20 tahun. Aku bahkan belum dapat kesempatan untuk memperbaiki ini padamu, nak. Dan aku belum minta maaf dengan baik. Aku berencana menghibahkan perusahaan loh pada Roy. Roy bilang dia akan kembali. Pasti dia akan kembali. Kita harus percaya. Kita akan menunggunya. Nona Wanda, selamat atas nominasi penghargaan aktris terbaiknya. Apa Anda yakin memenangkannya? Tentu saja, adikku yang memprediksi. Aku akan jadi pemenang Oscar termuda, aktris terbaik. Wanda, ayah ucapkan selamat untukmu. Kamu pasti menang. Hati-hati, semoga selamat. Kak, bawa pulang penghargaannya. Jangan khawatir, aku pergi dulu. Sampai jumpa. Pastikan kamu aman. Ayah, lihat, apa itu? Itu dia. Kakak, lagi lihat apa? Mungkin cuma bayangan. Hai superstar, gak aman ke luar negeri sendirian. Perlu pengawal? Roy, kamu kembali. Aduh. Aku gak bisa nafas. Kucit kamu ya.